Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dimanapun kalian semua berada. Pada video kali ini aku ingin ngobrol sama kalian, sama seperti video-video sebelumnya. Kita ngobrol santai aja ya, mengenai banyak topik yang insya Allah semoga dengan ini kita bisa semakin dekat kepada Allah. Pernah gak sih kalian merasa ketika kalian itu tidak pernah yang namanya diprioritaskan gitu? Ya, kita semua tahu ya yang namanya prioritas. Prioritas adalah suatu hal yang menjadi utama. Jadi kita itu membuat sesuatu berdasarkan prioritas misalnya gitu ya. Atau apa ya, kata-kata prioritas itu sesuatu yang spesial gitu ya, sesuatu yang lebih daripada VIP gitu ya, dan memang akan diutamakan, di nomor satukan gitu. Nah, pernah gak sih kalian merasa kalian tuh kayak gak pernah diprioritaskan gitu, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan teman ya, lingkungan pekerjaan, kayak seolah-olah itu kalian itu hanya menjadi option kedua, kalau nggak ketiga, keempat, atau bahkan mungkin option terakhir gitu. Rasanya tuh sedih banget gak sih? Rasanya tuh sedih banget kalau misalkan kita itu ternyata tidak pernah merasa atau tidak diprioritaskan gitu. Entah dalam keluarga sebagai anak kah, sebagai anggota keluarga misalnya, atau ketika di dalam pertemanan gitu ya. Ketika misalnya orang tua lebih banyak memberi kepada anak yang lain misalnya dibanding kita, atau lebih banyak perhatian, lebih banyak kasih sayang kepada anak yang lain dibanding kita gitu. Atau bahkan memang memiliki sikap yang kurang bijaksana, kurang fair gitu, bahwa sebenarnya yang lebih dibutuhkan itu misalnya kita gitu dibanding keluarga kita yang mungkin saudara-saudara kita yang mungkin sudah berumah tangga misalnya gitu ya. Ya intinya memang kadang-kadang merasa ya kita tuh kayak nggak diprioritaskan gitu, kayak seolah-olah ada tapi nggak ada dianggapnya gitu. Kehadiran kita itu kayak nggak ada sama sekali di mata mereka. Begitu juga dalam pertemanan gitu, ketika misalnya teman-teman itu sama sekali misalnya nggak mengajak kita bergabung gitu misalnya, atau misalnya kalau ada apa-apa mereka kalau lagi berbahagia ingin berbagi kebahagiaan, kita nggak dihubungi gitu ya, kita nggak diajak gitu. Atau misalnya ketika mereka memang kecuali kalau misalnya kalau lagi kesusahan atau kalau lagi kesulitan baru deh ke kita. Tapi kalau misalkan lagi senang-senang, lagi dapat kabar baik gitu ya, kita tuh kayak nggak ada sama sekali gitu, nggak diajak, nggak dianggap gitu, nggak dikabarin misalnya, nggak dapat informasinya. Jadi seolah-olah kita tuh nggak berharga gitu, seolah-olah kita itu nggak ada nilainya gitu. Dan mungkin juga bisa terjadi di pekerjaan, ketika misalnya ada apa-apa, dapat reward atau misalnya bonus atau apapun, kita nggak dikabarin, kita nggak dapat, tapi yang lain dapat, atau kadang yang lain dapat lebih besar, kita sedikit, ya banyak-banyak macam kasusnya ya. Kalau untuk pekerjaan aku nggak begitu pernah mengalami, tapi kalau di pertemanan, kemudian di keluarga, aku juga sama mengalami gitu. Ketika aku mempertanyakan, aku tuh sebenarnya dianggap gak sih gitu. Ketika aku mempertanyakan, kok rasanya aku yang belum menikah gak dianggap ya gitu. Kayak aku waktu itu ya gitu, kondisinya aku belum menikah, tapi orang tua aku tuh lebih mengutamakan kakak-kakak aku yang udah menikah. Jadi kalau ada apa-apa, memberi sesuatu kebutuhan atau bantuan finansial dan segala macam tuh lebih ke mereka gitu.
Tapi ke aku sama sekali kayak aku waktu mau cari kerja aja aku nggak dimodalin gitu. Aku giliran udah dapat kerjaan aku juga nggak dikasih bekal gitu. Aku tuh sedih ya ketika ngerasa kok aku yang harusnya gitu ya masih menjadi tanggung jawab orang tua karena aku belum menikah, kok malah nggak dianggap, terus kok malah kayak dibiarkan gitu aja, nggak diprioritaskan gitu kebutuhan aku gitu. Sedih banget, apalagi kalau ternyata yang memperlakukan seperti itu tuh orang terdekat ya. Aku bilangnya orang terdekat ya, bisa keluarga, bisa orang lain yang memang dekat sama kita gitu kan. Itu tuh sedih banget gitu. Atau misalnya ketika punya pasangan nih, suami atau istri, terus nggak pernah terbuka, nggak pernah cerita, kita taunya malah dari orang lain, misalnya kita malah taunya dari temannya atau dari keluarganya, dia nggak ngomong sama sekali. Itu seolah kayak keberadaan aku tuh sebenarnya dihargai nggak sih gitu, aku tuh diprioritaskan nggak sih, atau aku cuma sebagai option aja gitu ya, aku cuma sebagai pilihan aja tah gitu. Kalau memang hal-hal penting sekalipun aku nggak tahu gitu, hal-hal yang seharusnya aku tahu tapi aku nggak dikasih tahu, itu rasanya kayak jatuh ke dalam personal kita sendiri gitu. Kalau kita kadang ngerasa apa aku nggak berharga ya gitu, apa emang aku tuh nggak dianggap ya gitu, apa memang aku tuh sebenarnya pantas ya untuk mendapatkan perlakuan kayak gitu. Nah, jeleknya dari menjadi orang yang baik adalah kita itu selalu menyalahkan ke diri sendiri. Ciri-ciri orang baik itu dia bisa kasih apapun bantuan kepada orang lain ya, dia bisa baik sama orang lain, tapi ketika dia diperlakukan tidak baik, jatuhnya dia jadi menyalahkan dirinya sendiri gitu. Menyalahkannya lebih kayak sebenarnya aku emang salah ya gitu, atau emang kalau aku begini itu salah ya, atau kalau misalkan aku sikapnya begitu emang kok jadi aku yang salah. Jadi akhirnya orang-orang yang gak baik itu playing victim gitu, menyalahkan yang orang baik ini gitu. Tapi teman-teman, ngomongin prioritas, kita memang perlu ada prioritas dalam hidup ya gitu. Tapi memang ketika kita sendiri merasa keberadaan kita ini tidak menjadi prioritas dalam hidup seseorang, ketika kita ini hidup ternyata memang gak ada kesannya, gak ada yang butuh sama kita, kesannya gak ada yang menganggap kita ada gitu, jangan bersedih hati ya teman-teman. Sedih sih, sedih banget, aku juga ngalamin sedih sebenarnya, tapi dari sana aku mengambil pelajaran bahwa mungkin bisa jadi itu karena kita juga sama nih memperlakukan Allah kayak gitu. Kita itu ketika waktunya sholat tiba, kita dientar-entar, di nanti-nanti, bahkan sampai ditinggalkan gitu ya. Seolah-olah Allah tuh ingin berkata bahwa panggilanku aja kamu gak anggap, panggilan aku aja kamu gak hargai, kamu gak datang gitu ya. Bahkan aku tunggu sampai batas waktu akhir sholat aja kamu gak datang. Jadi yang gak heran kalau misalkan manusia lain, makhluk aku juga gitu ya, yang aku ciptakan, kemudian bersikap hal yang sama ke kamu gitu. Nah, aku berpikir kayak gitu sehingga oh ya, ini mungkin balasan yang aku terima ketika aku mungkin melalaikan ibadah aku, melalaikan hubungan aku dengan Allah gitu, nanti-nanti gitu ya. Padahal sejatinya ya Allah itu kan segala-galanya gitu. Kalau misalkan kita kehilangan sesuatu pun itu sebenarnya nggak apa-apa selama kita nggak kehilangan Allah gitu. Tapi kalau misalkan kita kehilangan Allah, kita tuh akan kehilangan segalanya gitu teman-teman. Jadikan momen itu, kesedihan itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya, karena kamu udah baik kok. Kalau kamu udah bersikap baik, kamu udah mencoba menjadi orang baik, ya udah nggak apa-apa, kamu kan udah jadi orang baik gitu. Walaupun ternyata kamu gak diperlakukan baik, ya sebenarnya sedih juga ya, karena kita juga nggak munafik, kita juga ingin orang yang sudah kita kita sudah berbuat baik sama dia, terus kita mengharapkan dia untuk berbuat baik sama kita. Menurut aku itu normal aja, itu wajar dan itu manusiawi ya gitu. Tapi memang pada kenyataannya, di realitanya tidak semua seperti itu. Tidak semua orang yang sudah kita baikin
dia balik baik sama kita, memang nggak kayak gitu ya. Tapi kan kita harus percaya bahwa setiap kebaikan pasti akan kembali lagi kok ke kita gitu. Tapi itu pun kadang aku juga merasa misalnya, kok aku hidupku begini terus ya, misalnya kok aku diuji terus ya, mana nih kebaikan yang udah aku lakukan, kok nggak kembali ke aku. Kadang aku juga berpikir kayak gitu. Tapi tahu nggak, itu sebenarnya hanya pemikiran kita yang terbatas aja. Pemikiran kita yang sempit, yang terbatas, yang nggak tahu apa-apa gitu. Sedangkan Allah itu kan maha tahu. Bisa jadi kebaikan itu bisa berupa kesehatan, kita sehat terus, bisa berupa keluarga yang baik, atau pasangan hidup yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang hebat, yang pintar, yang soleh misalnya, atau teman, tetangga, ataupun saudara yang baik. Itu kan juga bentuk daripada kebaikan gitu. Buat teman-teman yang merasa sedih karena mungkin tidak diprioritaskan, gak apa-apa, kamu bisa lari dari lingkungan itu, cari tempat yang memang akan menghargai kamu gitu. Cari tempat di mana mereka memang menghargai kamu dan kamu berhak mendapatkan kebaikan itu lagi gitu. Berhak kamu mendapatkan teman-teman yang baik gitu ya, saudara-saudara yang baik gitu. Kalau hubungannya dengan orang tua, tetap bagaimanapun buruk baiknya orang tua adalah orang tua ya. Kita yang tetap harus berbuat baik gitu. Tapi kalau untuk saudara, untuk teman-teman, kita masih bisa pilih-pilih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu merasa lingkunganmu toksik, lingkungan kamu nggak anggap kamu, nggak pernah prioritasin kamu juga misalnya, ya udah kamu cari lingkungan yang lain. Biar apa? Biar jiwa raga kamu sehat ya, dan spiritual kamu juga lebih sehat. Tuh. Oke teman-teman, ingat bahwa saat ini lebih baik kita fokus pada memprioritaskan Allah, memprioritaskan panggilan Allah, memprioritaskan ibadah kita gitu, daripada kita terkungkung dengan pemikiran kesedihan yang kita rasakan ketika memang kita berada di posisi yang tidak diprioritaskan siapapun gitu. Ya kita apalah artinya kita gitu, kita memang bukan siapa-siapa, kita memang bukan orang yang luar biasa, tapi percayalah bahwa kamu, walaupun kita hanya sebagai hambanya Allah, tapi penilaian Allah terhadap kita itu jauh lebih baik gitu. Kemuliaan yang Allah berikan, misalnya derajat tinggi yang Allah berikan, itu lebih baik daripada penilaian manusia gitu ya teman-teman. Semangat buat teman-teman, jangan bersedih, ayo bangkit lagi dan prioritaskan Allah di atas segala-galanya. Oke? Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.